Lagi-lagi kebanyakan yang mengajukan cerai itu adalah perempuan. Saya tidak tahu apa masalah yang sehingga tingkat perceraian itu pada umumnya itu diajukan oleh istri. Mulai dari Jakarta, Pengadilan Agama, di Jawa Barat, hampir semuanya perceraian itu diajukan oleh istri ataupun perempuan. Persentase perkara perceraian itu sangat sedikit, khususnya untuk yang diajukan oleh suami. Saya nggak tahu kok bisa ada perbedaan yang begitu jauh antara kasus perceraian yang diajukan oleh perempuan dengan perceraian yang diajukan oleh laki-laki. Tapi saya tidak mau terlalu jauh mengkaji itu, karena yang paling penting saya rasa bukan siapa yang mengajukan. Yang paling penting adalah bagaimana hak-hak orang yang digugat cerai, atau apa yang menjadi hak setelah terjadi pisah, dalam hal ini cerai antara suami maupun istri. Nah, kalau dalam kasus cerai yang diajukan oleh suami, nah itu kan pada dasarnya kan diajukan di mana tempat tinggal istri, ya kan? Tempat tinggal istri di mana sang suami harus mengajukan di pengadilan agama yang mewilayahi itu. Kenapa? Karena dia terfokus pada perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Jadi bukan semata-mata nampak seperti mengutamakan perempuan, tapi memang fokus pada bagaimana perempuan itu atau seorang istri itu mempunyai akses yang mudah dalam memperjuangkan hak-haknya. Nah, kalau misalnya dia digugat oleh suaminya, lantas apa hak-haknya? Nah, pertama adalah kalau misalnya dia dipanggil, istri dipanggil karena adanya suatu persidangan, lah kemudian nggak datang, lah bagaimana dia akan memperjuangkan hak-haknya? Kan hak perempuan itu ada mut'ah, ada iddah, ya, ada nafkah lampau, ada semuanya. Atau mungkin biaya melahirkan, ada hak-haknya, bisa dituntut. Lah bagaimana dia bisa menuntut sementara dia sendiri nggak hadir? Maka di sini pentingnya ya, istri yang digugat oleh suami itu hadir di persidangan. Ya, penting, karena itu menyangkut hak-hak daripada istri, ya. Istri yang diceraikan. Nah sekarang kalau misalnya tidak hadir, gimana dia mendapatkan haknya? Bisa kalau misalnya ada kerelaan dari suami yang mengajukan untuk memberikan nafkah kepada istrinya, ya saya kira bisa saja diakomodir itu sebagai suatu bentuk kewajiban seorang suami, ya, dalam memberikan nafkah, iddah, mut'ah, madiah. Kalau misalnya terbukti sudah pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, bisa saja. Tapi kalau misalnya hadir, ini jauh lebih bagus lagi. Karena apa?
itu suami maupun istri yang bercerai itu akan dilakukan upaya mediasi dulu, dan disitu akan membicarakan tentang kemampuan suami, kewajiban suami atas istrinya yang hendak akan diceraikan. Ini kita masih bicara posisi cerai yang diajukan oleh suami ya. Kalau cukup nanti kita akan bahas masalah istri yang mengajukan. Nah, dalam mediasi itu Anda akan dibawa kepada suatu proses untuk mencari solusi, win-win solution. Apa itu? Apa yang hendak Anda atau istri akan ajukan, apa, tuntut apa, di situ akan bicara, ya kan? Karena itu hak Anda. Silakan Anda menuntut nafkah mut'ah. Mut'ah itu apa sih mut'ah? Mut'ah itu ibaratnya seperti pesangon. Kalau misalnya orang di suatu perusahaan di PHK, maka dia berhak mendapatkan pesangon, ya kan? Tapi mut'ah di sini ini semata-mata suatu pemberian dari seorang suami yang merupakan sesuatu yang mungkin membuat dia bahagia dan lain sebagainya setelah sekian lama hidup bersama, ya kan? Nah itu dia. Dan mut'ah pun sesuai dengan kemampuan. Nah kalau misalnya pekerjaannya pengusaha misalnya, lah bisa-bisa saja istri itu atau seorang wanita perempuan yang digugat bisa minta banyak sesuai dengan kehendaknya ini, tapi nanti akan dinegosiasikan lagi dengan suami yang notabene punya kewajiban. Jadi itulah namanya win-win solution. Kita harus mengkoordinasikan antara keinginan dan kewajiban. Keinginannya yang termohon dengan yang memohon, jadi harus betul-betul selaras. Nah itu, makanya di situ dalam mediasi harus dibicarakan sedetail. Yang berikut apa? Masalah nafkah iddah. Iddah ini apa? Kalau misalnya istri yang digugat oleh suami atau talak itu jatuh pada saat istri dalam keadaan suci, maka iddahnya kan 3 bulan. 3 bulan ya. Nah itu akan dihitung per bulannya mintanya berapa. 1 juta per bulan, 2 juta per bulan, 3 juta, terserah. Kalau misalnya sepakatnya di 2 juta, maka akan dikali 3, ya kan? Dan itu dikompromikan lagi kepada saya, apakah sanggup enggak diselesaikan dalam mediasi. Kalau misalnya sanggup, nah selesai udah. Yang nantinya itu akan dibayarkan pada saat sebelum pengucapan talak. Yang berikutnya lagi apa ya? Iddah, Madiyah. Nah ini Madiyah. Apa sih Madiyah ini? Madiyah itu seperti nafkah lampau. Ini biasanya terjadi ketika kondisi rumah tangga yang sudah lama pisah atau mungkin masih sama-sama tapi tidak pernah memberikan nafkah bulanan. Nafkah bulanan untuk istri itu kewajiban daripada suami. Nah, kalau misalnya terbukti mungkin 10 bulan atau mungkin 12 bulan, mentoknya di 12 bulan ya. Menurut pendapat ulama, nafkah madiyah itu hanya bisa dihitung selama 12 bulan penuh. Nanti kita bahas di lain kesempatan. Kalau misalnya biasanya ya, ngasihnya 1 juta, ya kan, 2 juta, itu nanti akan diakumulasi selama 1 tahun penuh. Itu pun melihat kondisi suami.
untuk memastikan kemampuan daripada suami itu, maka disitulah adanya negosiasi dalam mediasi. Kan seperti itu. Supaya pada saat putusnya suatu ceraian, maka semuanya udah jelas, hak-hak perempuan itu sudah terpenuhi. Jadi ini penting ini, karena kebanyakan saya melihat istri yang digugat ini nggak tahu mau bikin apa, hanya pasrah, ya kan? Hanya pasrah. Tapi makanya melalui channel ini saya kira bagi Anda yang menonton sudah tepat ya, atau menyampaikan kepada temannya, koleganya, bahwa the point is, istri yang digugat oleh suaminya itu, dia punya hak. Hak apa? Hak untuk menuntut, bukan menuntut balas, bukan. Hak mendapatkan idah mut'ah madiyah, ya kan? Ya mudah-mudahan lah melalui informasi yang sekilas ini saya kira cukup ya. Nanti kita akan ketemu di lain waktu. Jangan lupa Anda selalu tetap bahagia ya. Tetap berdoa, berusaha. Kebahagiaan itu perlu diperjuangkan. Oke? Terima kasih. Salam sejahtera, salam sukses, dan salam bahagia.